Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Laduni, NIM 191010502281. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan ekonomi Indonesia dengan ekonomi Korea Selatan dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, dilanjut ke slide yang berikutnya, yaitu perbedaan ekonomi Indonesia dengan ekonomi Korea Selatan. Ada beberapa perbedaan ekonomi Indonesia dan ekonomi Korea Selatan. Dilihat dari segi perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar berkembang. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas dan anggota G20, Indonesia tergolong ke dalam negara industri baru. Mungkin di sini ada sedikit mengganjil mengenai anggota G20. Baik, di sini saya akan menjelaskan. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% populasi perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Indonesia adalah perekonomian terbesar ke-17 di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB keseimbangan kemampuan berbelanja atau disebut juga dengan KKB. Pada tahun 2019, ekonomi internet Indonesia mencapai 40 miliar dan diperkirakan akan mencapai 130 miliar pada tahun 2025. Itu perekonomian Indonesia. Next. Sini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik atau disebut juga dengan BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan, year on year. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% kuartal to kuartal dari triwulan sebelumnya. Jadi Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ya sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspornya, konsumen rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Jadi didorong oleh faktor-faktor berikut ya. Tadi diulangkan, saya ulangi kembali, didorong oleh peningkatan kinerja ekspornya, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintahan. Dan sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kinerja Nomor 11 Tahun 2020 dan petunjuk operasionalnya yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbisnis risiko telah memberikan sentimen positif pada para investor untuk tetap merealisasikan investasinya, baik yang sedang dalam masa persiapan, konstruksi, maupun masa produksi. Next. Nah, lantas apa kinerja ekspor impor Indonesia? Jadi, kinerja ekspor Indonesia pada Desember 2021 tercatat terbesar USD 20 sampai 3,8 miliar, tumbuh tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,3%.
Sepanjang tahun 2021, ekspor peningkatan tajam sebesar 41,8% didorong oleh pertumbuhan yang tinggi, baik pada ekspor non-migas yang tumbuh 41,5% maupun ekspor migas yang tumbuh 48,7%. Itu nilai-nilainya ekspor Indonesia ya, dari tahun 2021. Itu tercatat sebesar 22,38 miliar. Fantastik ya, lumayan. Terus kinerja ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 memang semakin membaik seiring dengan dukungan pemerintah untuk terus meningkatkan nilai tambah produk ekspor melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam atau bisa disebut juga dengan SDA, sumber daya alam. Serta peningkatan daya saing, tetapi ke depannya kita masih perlu terus mewaspadai dinamika perekonomian global dan domestik yang akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia, kata Kepala BKF. Nah, BKF itu dapat mempengaruhi domestik yang akan mempengaruhi kinerja secara neraca perdagangan Indonesia. Next, oke. Kita lanjut ke perbedaan ekonomi Indonesia dengan perekonomian dari Korea Selatan. Kita lanjut ke materi perekonomian Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Domestik bruto itu apa? Nah, saya akan menjelaskan. Jadi, produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris, gross domestic product adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Itu domestik bruto. Jadi barang dan jasa pada waktu-waktu tertentu saja. Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G20 juga, kerjasama ekonomi Asia Pasifik, organisasi perdagangan dunia, dan organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi. Itu perekonomian Korea Selatan. Nah, terus kinerja ekspor dan impor Korea Selatan. Apa aja kah? Negara ini mengharapkan rekor ekspor tahun ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menjadi sekitar 4%. Bank of Korea akan menilai data perdagangan terbaru karena mempertimbangkan apakah akan menaikkan suku bunga pada pertemuan 26 Agustus. Nah, apakah itu belum tahu ya, apakah akan menaikkan suku bunganya gitu ya pada pertemuan 26 Agustus, 26 Agustus apa juga masih belum paham. Terus adapun impor keseluruhan Korea Selatan melonjak 52,1% dalam 20 hari pertama Agustus. Keuntungan terbesar dalam item terkait komoditas seperti produk minyak, minyak mentah, dan gas kemungkinan mencerminkan perubahan harga year on year. Sementara angka ekspor utama sebagai terangkat oleh penurunan 7,5% pada periode yang sama tahun lalu. Indikator lain juga menunjukkan ketahanan nilai pengiriman harian selama 20 hari pertama Agustus adalah US dollar 2,15 miliar. Naik 31,5% dan tahun lalu dan juga lebih tinggi dan 2 bulan sebelumnya. Lebih tinggi. Nah, ini ada pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Lantas apa aja ke pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ini? Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat cepat membuat negara ini dikenal dengan sebutan macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next 11.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering dijuluki dengan istilah keajaiban di Sungai Han. Berarti ekonomi Korea Selatan itu pertumbuhannya mungkin lebih cepat daripada Indonesia. Nah, maka dari itu, ekonomi Korea Selatan itu dijuluki dengan istilah keajaiban di Sungai Han. Ya kan? Terus macan Asia, karena tingkat kecepatannya itu sungguh luar biasa. Ya. Terus pertumbuhan ekonomi Korea Selatan melambat pada kuartal 3 2021. Konsumsi swasta yang lemah serta inflasi korupsi dan fasilitas yang melandai mengimbangi ekspor yang kuat. Jadi di sini juga Korea Selatan juga mengalami melambatnya perekonomian Korea Selatan atau melemahnya investasi, konstruksi dan fasilitas yang melandai mengimbangi ekspor yang kuat. Jadi ada juga kekurangan serta kelebihannya juga dalam suatu negara tersebut. Seperti Indonesia juga ya kan, kurang dalam mungkin kecepatan dalam uh, dalam berekspor, impornya, pertumbuhan ekonominya dibanding dengan negara ekonomi Korea Selatan kan lebih cepat ekonomi Korea Selatan, tapi ekonomi Korea Selatan juga mengalami melambat juga, yaitu hal yang wajar menurut pendapat saya pribadi. Mungkin saya cukupkan sekian dari saya mengenai presentasi dari tugas perekonomian Indonesia yang berjudulkan perbedaan ekonomi Indonesia dengan perbedaan ekonomi Korea Selatan. Mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasyang hago, gamisha hamidaya.